di daerah kita yang sedang berjalan ataupun yang sedang berlangsung? Baiklah, sebelum menjawab tentang apa sih itu persepsi, apa sih itu pembangunan, terlebih dahulu kita meninjau yang namanya persepsi adalah pendapat dalam artian umum, di mana dalam hal ini menurut pengetahuan kita pembangunan yang ada di tempat wilayah kita ini itu adalah merupakan suatu rangkaian kegiatan pemerintah di mana landasannya itu adalah berdasarkan Undang-Undang 45 adalah yang keempat, di mana dalam penerapannya itu perlu tertuang dalam kalau di tingkat provinsi berarti Musdisnas, kalau tingkat kabupaten berarti Musdis musyawarah desa tingkat kabupaten, kalau kecamatan berarti Musdis lewat kecamatan, kalau desa berarti lewat musyawarah desa, desa. Nah, dalam implementasi tersebut itu adalah merupakan suatu rangkaian kegiatan yang berkesinambungan, artinya terintegrasi, saling kait-mengkait. Kenapa berkelanjutan? Nah, dalam hal ini pembangunan yang dilaksanakan oleh kita ini adalah berjenjang. Artinya untuk 2021 ini program pembangunan itu harus dimasukkan melalui musyawarah. Tanpa musyawarah berarti semua sektor tidak akan bisa dilanjut. Nah, karena mana dalam program pemerintah saat ini untuk pembahasan pembangunan yang kita programkan itu tersebut harus melalui musyawarah yang telah dibuat oleh masing-masing, baik itu pemerintah pusat, Musdisnas, kabupaten, Musdis di kecamatan, Musdis desa. Nah, dalam hal ini karena itu merupakan suatu amanah yang dari landasan dasar tersebut tadi, undang, maka implementasinya pemerintah wajib untuk menjalankan pembangunan di berbagai sektor. Nah, artinya di berbagai segala aspek kehidupan masyarakat yang sifatnya untuk mensejahterakan. Nah, di masa pandemi seperti ini pembangunan tersebut untuk sementara pemerintah memfokuskan kegiatan untuk menghadapi apa istilah bahasanya ini program-program yang untuk pemulihan ekonomi. Gitu. Ya, kira itu Pak persepsi kita untuk pembangunan. Kita lanjut ya Pak ya, untuk yang pertanyaan yang kedua, itu Pak mungkin di sini harapan atau keinginan Bapak tentang wacana pembangunan di daerah kita Pak, yang mana ini untuk masa sekarang maupun yang akan datang ya Pak. Baiklah, di mana harapan-harapan kita untuk masalah pembangunan khususnya infrastruktur, kita lihat saat ini karena di masa pandemi Pak, ini dari tahun 2020 sampai 2021 ini kayaknya untuk infrastruktur kayaknya kita ini mengalami ada kemandikan dalam artian pemerintah tadi sesuai dengan awal kita bicara tadi, pemerintah fokus terhadap penanganan COVID-19. Nah, seperti yang diedarkan oleh pemerintah pusat ya Pak. Iya betul. Nah, wacana kita mudah-mudahan kedepannya setelah nantinya COVID-19 ini dapat terasi di pemerintah semua, baik itu tingkat pusat, tingkat kabupaten, infrastruktur kita ini kecamatan akan cepat untuk memulih lajunya perkembangan pembangunan dalam berbagai sektor. Nah itu. Okay. Ya, kita lanjut untuk yang pertanyaan ketiga Pak. Apakah pendapat Bapak tentang ancaman, tantangan, hambatan maupun gangguan yang dihadapi Pak dalam pelaksanaan pembangunan, baik itu dari unsur masyarakat, pemerintah, dunia usaha maupun LSM Pak? Ya, kembali kepada permasalahan tadi sesuai dengan pembicaraan kita tadi, di mana untuk saat-saat seperti ini pemerintah terkendalanya
dalam artian fokus menghadapi situasi COVID tadi. Nah, jadi di situ itu boleh dikatakan suatu tantangan. Artinya hambatan karena mana ini pemerintah memang harus betul-betul serius menghadapi musibah, kalau boleh dikatakan musibah, istilahnya daerah, bukan hanya daerah kita Tabalong, Benawas, tapi menyeluruh nasional. Nah, dalam artian bahkan internasional kan, bukan yang nasional. Masalah COVID-19 ini artinya memang harus perlu ditangani betul-betul. Nah, disitulah kendala dan hambatan terhadap penyelenggaraan infrastruktur dan berbagai aspek lainnya. Nah, jadi untuk mengatasi hal tersebut, maka pemerintah sekarang ini gencar-gencarnya mengadakan bantuan-bantuan baik itu dari BNT, BLT, DISA dan DISA, terus OMKM segala macam, sesuai dengan harapan amanat undang-undang dalam artian untuk mencerdaskan kehidupan berbangsa dan bernegara dalam artian yang tertuang dalam alinea keempat tadi. Nah, kita lanjutkan untuk yang pertanyaan yang keempat. Apakah sumber biaya pembangunan di daerah kita itu sudah cukup dan bagaimana Pak mengatasi kekurangan biaya pembangunan di daerah kita Pak? Nah, hal-hal menyangkut masalah sumber dana ini karena kita bukan bidangnya, hanya sekedar persepsi, Ya, Pak. artinya menduga-duga. Nah, pandangan kita untuk pembiayaan kayaknya kalau memang tidak ada situasi kondisi COVID ini, dulunya itu lancar aja kan. Pada prinsipnya untuk pembangunan tidak ada terkendala. Nah, karena memang ini program yang harus dituntaskan tadi masalah COVID tadi, semua sektor dalam artian untuk pelaksanaan pembangunan segala macam tadi artinya difokuskan ke arah penanganan COVID tadi. Nah, jadi untuk sumber pembiayaan dana kayaknya kalau kita menilai yang sebelumnya itu kayaknya sudah cukup. Mungkin apakah itu perlu penambahan? Insya Allah itu memang perlu juga, karena mana sesuai dengan kebutuhan dan keperluan tidak mungkin berjalan statis, pasti dinamis. Berarti kan berkembang maju memang harus betul sesuai dengan perencanaan. Kayak seperti itu Pak. Kalau kita berikan kata cukup, ya memang cukup. Dan kalau memang perlu penambahan, ya tetap itu bidang ranahnya nanti perencanaan yang mengakomodasikan atau mengkodir terhadap perencanaan tersebut. Berarti untuk ya biaya untuk pembangunan di daerah kita ini Mampu aja. Nah. Baik Pak, yang terakhir mungkin sektor apa yang patut dibanggakan saat ini dari hasil pembangunan yang sudah ada Pak? Baik, masalah sektor, berbicara masalah sektor, di masa-masa pandemi seperti ini, di mana pemerintah fokus terhadap penanganan sektor baik itu pemulihan ekonomi tadi maupun masalah pertanian, itu yang sangat mendukung Pak. Karena mana ini sesuai dengan Presiden, dan bahkan kita pernah melihat juga kan beliau meninjau sama Menhan ke daerah Kalteng, ke Kapuas. Beliau mencanangkan untuk pelebaran lahan beberapa ribu hektar kan. Nah, jadi yang sangat-sangat dominan pemerintah sekarang ini memperhatikan itu masalah pertanian Pak. Artinya dalam kebutuhan pangan harus tercukupi masyarakat. Nah, di samping itu juga sektor lain, pemulihan ekonomi juga perlu diperhatikan oleh pemerintah juga. Dan hal ini memang terbukti karena mana saat ini saya lihat dari TV-TV berita itu pemerintah dominan sekali untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di berbagai aspek dalam hal baik itu bantuan tadi. Nah, baik itu bentuk BNT, BLT, bantuan segala macam jenis kan bantuan. Itu ada beberapa jenis bantuan kan. Nah, mungkin melalui sektor dari SKPD Dinas Sosial mungkin ya Pak ya? Iya, mungkin seperti itu. Okay. Ya, itu aja sih Pak. Terima kasih Pak atas waktunya. Saya ucapkan banyak terima kasih atas kesempatannya kita bisa mewawancarai Bapak di kantor
Desa Pematang dulu Pak. Oke, terima kasih juga atas partisipasi dalam artian mengundang kita untuk mencari terlibat ini. Namun dalam ini saya selaku pribadi mengucapkan, karena ini bukan bidang saya, cuma hanya sekedar memberikan persepsi, apakah itu benar tidaknya itu nanti kalau ada salahnya nanti tolong diklarifikasi. Kita hanya sekedar untuk menyampaikan pendapat. Mudah-mudahan kedepannya program ini lebih baik lagi, dan kita sangat mendukung semacam program dari perguruan tinggi Sembian, STEK itu Setia Pak. Oh, Setia. Sekolah Tinggi Ilmu Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi, Pak. Administrasi ya. Mudah-mudahan kedepannya itu lebih ditingkatkan oleh para dosen kan. Amin Pak. Oke, terima kasih. Salah hilap mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sekian wawancara pada hari ini, yaitu bersama kita Bapak Kepala Desa Pematang, yaitu Pak Erni dan SAG, yang mana beliau ini adalah sebagai penjabat kepala desa di Desa Pematang. Salah hilap mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi